Saya selain membuat karya itu efektif, efisien, sesuai dengan requirement, budget dan lain-lain, saya selalu di ending-ending itu kayak menitipkan sebuah atribut gitu supaya oh ya Mbak Vivi ini kacamatanya dengan yang frame besar tuh, walaupun bajunya ganti-ganti, tapi kayaknya selalu pakai frame besar nih gitu kacamatanya. Nah seperti itu saya selalu berpikir nih apa ya yang bisa, ini bangunannya, ini kayaknya BD Studio nih gitu. Punya ciri khas tentunya. Jadi ya saya juga waktu posting tidak sekedar kayak nanti Mbak boleh lihat kalau saya posting tuh jarang yang 1 foto, 2 foto gitu. Kalau bisa 10, habis limit postingan kan 10 foto ya. Betul. Nah, kenapa? Saya nampilin dari sisi angle yang banyak gitu. Dulu ya awal-awal main Instagram, buka Instagram BD Studio ya cukup 1 karena saya ngikutin ini ikutin kebiasaan yang ada di Instagram yang 1 cukup. Tapi lama-lama saya pikir saya kan mau kasih informasi. Saya mau kasih 1 desain rumah yang orang tahu dapurnya gini ya. Terus ruang tamunya gini ya. Nah sekarang kan banyak juga itu sekarang akun-akun yang nampilin sampai 10 slide gitu kan. Nah kalau saya udah melakukan dari dulu karena itu tadi saya nggak mau sekedar pencitraan wah gitu, tapi begitu masuk ke dalam, oh rasanya gini rasanya. Kalau saya tangkap sih media itu melihatnya mungkin ya satu sisi saya beruntung juga sih Mbak di kota yang tidak seperti di Pulau Jawa gitu, karena begitu sedikit menggeliat itu langsung terlihat. Kalau Jakarta kan ya sangat banyak arsitek handal kan, kita butuh struggling lebih keras kan. Yang punya ciri khas masing-masing iya, kan ya. Dan untuk bisa come up gitu kan berarti dia harus punya sesuatu yang wow gitu. Betul. Nah beruntungnya ya saya tidak selalu melihat Medan tuh atau kota-kota kecil atau kota bukan kecil lah ya, maksudnya kota di luar Pulau Jawa itu sebagai kekurangan, tidak selalu. Malah kadang-kadang kita harus bersyukur karena apa? Ketika kita membuat satu terobosan yang memang di situ belum banyak, Mbak langsung terlihat gitu, kita langsung terlihat. Nah jadi secara konsisten saya posting dengan bentuk yang beda-beda atau dengan desain yang beda-beda, tapi ada satu atribut gitu kayak selalu saya selalu baju hitam, tapi atribut saya pasti jam saya kadang norak. Iya betul banget. Itu gitu. Dari kemarin tuh udah catchy banget tuh si jam tangan. Ini masih mending yang ini Pak, saya punya hijau Tosca itu, yang kayak stabilo. Kayak fine. Iya, jadi iya karena menurut saya seseorang tuh berhak punya atribut lah, punya sesuatu yang ya versi dia aja gitu, nggak perlu norak kan gitu. Cukup ya itu masing-masing ya, itu menurut saya ya. Jadi cukup, kadang-kadang Bang Irwan ya, jamnya orange ya, atau yang jamnya merah, nah gitu. Kadang-kadang gitu sih. Jadi catchy point-nya gitu. Di situ, walaupun sebenarnya fungsional, bukan hanya gaya-gayaan gitu. Gitu sih, itu atribut yang saya buat waktu itu di bangunan awal-awal. Walaupun sekarang tahun ke-8 saya pikir esensi itu jauh lebih penting ketika rumah itu nyaman. Nah sekarang ya bukan berarti ada atribut kemarin nggak nyaman. Kalau menurut saya nggak perlu amat, saya nggak lagi labelin gitu Mbak. Karena ya kita mungkin udah di ranah yang sudah mulai ada kepercayaan nih dari orang gitu. Jadi bentuknya sekarang udah mulai susah ditebak lah gitu, sudah mulai beragam lah gitu. Itulah awal perjalanannya BD Studio sampai saya harus tetap yakin bahwa kita punya potensi, makanya saya terusin. Sudah ke tahap eksplorasi, what's the next gitu ya? Iya. Bahkan kadang ada klien yang mungkin baru lihat, terus tiba-tiba datang dengan, Mas, saya mau dibuatin kayak gini persis ya. Padahal dalam hati kecil saya itu sudah, saya udah mulai bosan. Nah, itu tuh gimana tuh kalau misal kayak gitu kan? Soalnya kadang Bang Irwan kan punya style sendiri ya. Sampai ditengok sama si majalah itu tadi ya kan. Dengan terakotanya dan kawan-kawan. Nah, kalau misal emang ada klien nih, kemarin juga kebetulan pas di event kemarin tuh ada pembahasan nyentil soal itu. Jadi klien itu kan ada yang dia bener-bener kayak maksa banget nih gue pengen kayak gini gitu. Atau dia ada dia bilang suhu feng shui-nya. Iya. Dan mereka maksa, tapi sebenarnya itu tidak masuk di style yang Bang Irwan pengen tunjukkan bahwa ini beda nih kayak gitu. Itu gimana? Oke. Kalau jawab itu saya boleh jujur.
Untuk jangka waktu sekarang saya masih bertoleransi. Tapi saya yakin arsitek-arsitek lain pun sepakat bahwa yang namanya kalau sudah malang melintang di dunia itu tentu kan kita punya pola pikir yang kita andalkan sebenarnya kan Mbak. Yang kedua otomatis sebenarnya klien kita ini sudah melihat, oh stylenya saya misalnya begini atau stylenya arsitek lain misalnya begitu. Sebenarnya kalau dia sudah mau datang ke kita, harusnya dia kan udah searching dulu ya, udah tahu dulu nih stylenya. Nah tiba-tiba kayak tadi kata Mbak Vivi, saya pernah didatengin beberapa kali bahkan kalau diporsikan tuh 40% masih begitu ya mainan. Jadi mereka yang penting cukup tahu, oh BD Studio itu cukup progresif, ya udah. Tapi dia nggak tahu dia mau apa gitu. Tiba-tiba sampai sini yang katakanlah ada 5 style yang biasa kita kerjakan 3 gitu kan dengan pola pemikiran gitu. Dia minta yang 5 nih. Di situ saya masih memberikan kesempatan karena pada prinsipnya kan arsitektur itu universal Mbak, bukan soal selera, bukan soal style. Walaupun ujung-ujungnya nanti soal selera, ya. Nah, kalau mungkin kayak katakanlah arsitek terkenal di Jakarta itu sudah pasti gitu sesuai yang dia mau, mungkin nanti kita akan berada di level itu. Ketika dia memang orang sudah tahu nih, oh si A itu desainnya begini nih. Jadi kalau kita mau minta desain yang katakan nih, oh desainnya selalu agak mirip kotak nih, tiba-tiba saya minta bulat, oh berarti nggak kesini saya gitu. Jadi saya harus cari yang lain gitu. Di level itu sih saya rasa sah-sah saja, tapi kalau di level saya masih merangkak lah ya, saya rasa kan ilmu arsitektur itu universal tadi saya bilang ya Mbak. Contoh, mau gimana pun bentuk rumahnya, pencahayaan harus bagus toh, penghawaan juga harus nyaman. Katakan lantai 2. Anak tangga juga harus nyaman. Yang sering terjadi rumah megah, tapi tangganya juga saking mau ngejar tinggi megah, kita naikin satu anak tangga juga udah lelah. Nah ini kan sebenarnya banyak ilmu yang universal yang apapun nanti bentuknya, apapun kayak mobil deh, mau kayak VW atau mau kayak Lamborghini atau yang kotak misalnya kayak Nissan atau Land Cruiser misalnya atau Range Rover, tapi pasti ada kesamaannya. Waktu kencang stabil, ergonomis, easy to operate, easy to maintenance mungkin. Terus ya, baru yang terakhir kan, keren. Menurut siapa? Menurut yang beli dong. Belum tentu saya bilang Lamborghini keren. Menurut saya Range Rover keren, misalnya gitu. Tapi ada kesamaan. Nah, di level ini saya masih memprioritaskan kesamaan tersebut. Bukan looks or style-nya gitu. Jadi ketika ada yang datang minta desain misalnya ya style-nya mobil sport, padahal saya biasanya desainnya mobil angkot misalnya gitu. Ya udah, apa persamaan antara mobil sport dan mobil angkot ini yang bisa kita berikan, explore. Kadang-kadang malah partisipasi klien itu mau bentuknya gimana, saya dengerin. Yang penting ini requirement kenyamanan ini sudah dipenuhi dulu, terakomodir dulu. Kalau kenceng dia nggak goyang, mau bentuknya kotak, mau bulat, mau lancip. Pada akhirnya saya tanya, Mbak Vivi lebih suka, dan itu biasanya saya tanyakan, Mbak Vivi lebih suka kotak kayak gini-gini. Bahkan saya kasih beberapa referensi. Nah, setelah dapat bentuk yang Mbak Vivi ini, baru saya kawinkan dengan konsep kita tadi. Itulah karyanya. Tapi kalau ada yang datang dengan, Mas, saya datang ke sini karena saya percaya karya BD dan lain-lain gitu misalnya. Udah, saya lebih leluasa, bukan berarti juga yang tadi nggak leluasa karena tantangan masing-masing ya. Gitu Mbak caranya. Jadi kalau Mbak tanya tadi bagaimana, saya sih masih di level memberikan toleransi. Makanya Mbak Riwan bilangnya saat ini ya. Ya, karena nggak bisa dipungkirin kan. Harusnya orang yang datang ke dokter, misalnya profesi dokter, pasti udah tahu dong rekam jejak dokter tersebut. So dia ya harusnya percaya dong. Berikan kepercayaan kepada ya dokternya, tapi bukan berarti kita juga nggak partisipatif. Iya dong, misalnya Mbak Vivi tetap, oh ya Mas, saya kalau nyetir butuhnya agak gini gitu. Oh berarti nanti saya desain tempat duduknya jangan yang gini banget dong. Nah, tetap partisipasi inspirasi dari klien, requirement-nya lebih penting. Yang lebih penting lagi kemampuannya. Kemampuannya apa? Kadang-kadang kan dia minta yang model Lamborghini. Tapi kemampuan baik dari segi waktu pengerjaan sangat singkat.
mungkin. Oh, dana terbatas misalnya. Dana terbatas. Craftsmanship atau tukang yang mengerjakan, ya tukang yang biasa buat nggak mobil sport gitu misalnya. Kan ini semua jadinya sia-sia kalau kita bahas. Makanya kalau saya tanya dulu, Ibu minta mobil sport, apakah sudah siap dari segi tadi itu? Sudah siap memang itu kebutuhannya, kemampuannya, waktu, budget, dan lain-lain. Nah, baru kita. Jadi kita nggak udah jalan panjang, ternyata ya sia-sia gitu Mbak Vivi. Jadi memang harus pastikan ketiga-tiganya terpenuhi gitu ya Bang Irwan ya. Kalau misal salah satunya, hanya salah satu aja yang misal gue dana nggak terbatas nih, tapi kayak si craftsmanship-nya, terus habis itu yang lain-lain mungkin ada tidak tersupport, yang tersupport cuma salah satu faktor aja. Nah itu gimana? Ada dua sih. Biasanya kalau memang satu itu bisa gini, contoh, dia tukangnya nggak punya, harus hire dari Jawa. Craftsmanship itu kan tukangnya nih, orang yang memang dedikasinya bisa untuk itu. Yang kedua waktunya, ya dia katakanlah nggak punya waktu banyak, harus cepat. Nah, dua ini dia nggak punya. Iya. Tapi dia punya duit. Pasti bisa. Ya. Nah, tergantung mana yang dominan. Kalau duit, contohnya ya, kan kita pasti punya skema kerja. Betul. Artinya apa? Kalau dia punya budget, dia bisa datangkan dong tukang dari Jawa. Lu punya duit, lu punya kuasa ya. Ya, ada juga yang memang kayak gini nih Mbak, waktu kan nggak bisa dibeli kadang-kadang. Maksudnya untuk membuat ini memang waktunya harus 1 tahun. Bapak dan Ibu paksa pun nggak bisa setengah tahun. Paling kalau ditambahin orang atau resource, bisanya di 8 bulan. Itu contoh gitu. Nah, ya kalau bisa begitu berarti yang terjadi 8 bulan, nggak setahun. Misalnya kan, untuk membangun mobil sport tadi, Mbak mau tawar, mau kasih orang 2 kali lipat pun, ya memang prosesnya karena ada menunggu dulu ini kering, menunggu ini baru diinstal, kan begitu ya. Ada roll of prosesnya kan. Jadi kalau misalnya bisa dipercepat dengan adanya penambahan kuota resource, ya bagus, bisa berarti. Nah, jadi pertanyaan, ketika salah satu resource-nya ada, yang lainnya nggak ada, tergantung salah satu resource itu bisa menyelesaikan yang lain nggak? Contoh ya tadi ya, budget, dengan adanya budget, so dia mendatangkan tukang 3 kali lipat. Apakah bisa mempercepat waktu? Kadang-kadang nggak bisa Mbak. Karena kan proses, misalnya contoh biar gampang, pengecoran lantai 1, lantai 2, 3. Kadang-kadang ya harus memang menunggu. Karena waktu itu tadi. Karena waktu dan proses dia untuk mematangkan si beton misalnya. Walaupun dia udah kasih obat pencepat kering gitu misalnya. Tetap nggak bisa secepat yang dia mau, ya kita harus jelasin. Gitu. Jadi nggak semuanya harus tiga-tiga itu terlengkapi. Kalau satu ini memang dominan, saya rasa bisa membantu yang lain ya bisa. Tapi ada kalanya nggak bisa juga. Walaupun banyak dana, harus bisa cepat dalam, ya kayak ibaratnya kita punya dana nih, nyiapin rumah itu 3 bulan, itu kan impossible ya. Kalaupun jadi mungkin nggak seperti yang kita harapin, jatuhnya kan prematur ya, terlalu instan gitu. Nah, situ sih Mbak Vivi kalau menurut saya. Jadi makanya proses mendesain itu bukan hanya ya gambar oke, gini-gini, tapi kita tahu nih waktu dibangun nih problemnya apa. Karena arsitektur itu kan ilmu terapan. Ilmunya harus bisa diterapkan. Bukan cuma teori kan. Nah, itu kalau gambar kita cantik hanya di kertas, berarti namanya desain grafis dong. Gue dong. Ya, maksudnya kan bener ya, desain grafis pun atau komunikasi visual pun bisa diwujudkan dalam bentuk sculpture. Dan itu pun juga tergantung sama klien juga sebenarnya pada akhirnya. Sama aja sih. Sama aja kan. Bener. Nah, kadang-kadang di Medan malah, khusus di Medan, saya curhat sedikit. Kadang lebih sulit menjelaskan konsep ini kepada klien daripada membuat desainnya sendiri. Untuk meyakinkan, karena di sini masih awam ya, maksudnya ini udah keren belum ya, jelas kayak gini, ini udah terbaik belum ini ya gitu. Mas kayaknya ini belum bagus deh. Oke, Ibu yang nggak sukanya di mananya? Nggak bisa jawab. Jadi kita bagaimana? Ibu yang nggak suka di mana? Kalau tadi dia bilang, wah mungkin lingkarnya kurang besar. Nah, kita bisa cari alternatif lain kan. Kalau sekarang
dia nggak tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak percaya ke kita, gimana? Tidak ada solusi saya rasa. Mbak nggak percaya sama saya nih tentang desain. Mbak kayaknya mau ngedirect gitu. Tapi Mbak juga nggak punya ide. Plus Mbak nggak percaya ke saya, apa jadi karya? Nggak dong, nggak mungkin. Tidak ada yang terakomodir pada akhirnya di situ. Iya. Gitu. Kalaupun dia jadi, itu udah akumulasi kebosanan kita. Sekian lama berbicara nggak ada sesuatu yang pasti. Udahlah ini aja lah gitu. Benar nggak? Dan itu terjadi. Pernah, ya saya jujur pernah. Ada beberapa klien yang merasa dia punya porsi untuk mendesain. Dia tahu bahwa dia berbakat gitu untuk desain, walaupun dia bukan arsitek gitu. Dia merasa banyak tahu tentang style, tentang perkembangan dunia desain. Tapi ya faktanya, tapi ya nggak banyak sih, 1-2 klien ada yang begitu. Cuman ketika arsitek bisa menaklukkan itu menurut saya yang paling keren. Kalau untuk bikin konsep, saya rasa itu kan sudah basic skill dari arsitek ya. Jadi how to persuade your client ya, to make them confidence, itu kan susah ya. Jadi salah satunya challenge ketika Bang Irwan memulai karir dan bahkan berjalan sampai saat ini itu salah satunya. Iya, tapi dengan rekam jejak kita sampai sekarang itu lumayan terbantu. Karena orang beberapa sudah melihat dulu track record kita baru kemarin. Kredibilitasnya. Ya, kredibilitasnya benar. Terbantu sih Mbak yang sekarang. Tapi tetap namanya kan society kan banyak ya yang belum terjangkau juga, yang nggak main sosmed tapi dia punya keinginan tinggi, didukung pula dia punya budget. Contoh dia misalnya kayak pengusaha sayur-sayuran di Danau Toba sana misalnya. Padahal dia punya kemampuan itu untuk ngebangun properti dia, tapi kan untuk menyampaikan, untuk apa istilahnya, untuk apalah ya saya bilangnya, untuk tahu apa yang dia mau itu kan belum tentu ya. Untuk mencari itu gitu. Itu ceritanya. Oke. Oh Bang, boleh nggak spill salah satu project favoritnya Abang selama 2015 sampai sekarang? Di BD Studio maksudnya ya? Di BD Studio. Ya rata-rata sih saya dengan teman-teman di BD Studio mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Rata-rata ya tentu kita sangat menyayangi ya karya-karya kita. Tapi kalau ditanya ya, karena mungkin ada alasan tertentu, saya pernah ngedesain sebuah klub. Klub itu ya tentu requirement-nya sangat tinggi, apalagi ada lighting, ada sound. Yang menarik di situ tuh klubnya tidak biasa. Kita pakai material bekas. Yang pengerjaannya juga yang menurut saya menarik itu adalah ketika semua komponen yang mengerjakan tuh terlibat dan tulus gitu, saling sharing. Misalnya mulai dari arsitek, tim sipilnya, kontraktornya, suppliernya, bahkan engineer lain kayak sound dan lighting. Nah, di Medan tuh ada sebuah klub ya. Di situ tuh prosesnya cukup menarik ya. Jadi saya menikmati prosesnya ya. Terlepas dari outcome-nya ya atau hasilnya itu ya tetap jadi produk kebanggaan kita. Cuman prosesnya ini membuat saya memilih itu jadi karya yang favorit. Misalnya bagaimana mengkurasi material bekas ini menjadi sesuatu yang ya, klub kan identik dengan orang yang mau rilis penat, yang memang orang mau happy, yang orang mau ya melupakan sejenak masalahnya dan bla bla. Tapi saya buat dengan sentuhan, dengan besi berkarat, dengan material-material bekas yang nggak pernah terpikirkan. Itu menurut saya sih, ya di luar. Kadang-kadang malah saya berpikir kok kemarin bisa dapat ide. Malah saya sampai sekarang masih berpikir kok bisa terjadi ya gitu. Di Medan itu? Medan. Dekat sih, di tengah kota gitu. Jadi nanti bisa dicek di Instagram. Jadi dia kayak satu bangunan itu emang besi berkarat gitu. Di Instagramnya BD ada ya? Ada gitu. Nanti bisa dicek. Nah itu salah satu. Kalau dari segi proses. Yang kedua, saya menyukai proyek kadang-kadang bukan dari hasil akhir, tapi malah dari segi keterbatasannya. Keterbatasan itu membuat arsitek lebih tertantang sih sebenarnya. Makanya ya tadi mungkin saya belum jelasin, BD Studio itu sebenarnya Bumi Design Studio. Ya. Itu tadi itu dari kepanjangan ya. Soalnya Irwan Lubis itu harusnya IL Studio gitu ya. Iya.
Jadi saya ambil Bumi Desain Studio karena saya berpikir di Medan ini kan profesi arsitek belum familiar. So saya punya misi membumikan, mempublikasikan itu agar semua bisa diterima. Baik dari kalangan atas, kan di sini masih identik arsitek dipakai oleh kalangan atas misalnya, eksklusif lah. Tapi saya pengen ya membumikan lah supaya down to earth lah gitu ceritanya. Misinya konsisten dari awal ya memang ya, Mbak. Iya, Kita lah. iya. Walaupun pada akhirnya kita terima proyek beragam ya Mbak ya. Kalau kemarin rumah, sekarang sampai klub, sampai universitas, ya sampai high rise building, sampai resort. Tapi pada akhirnya saya tidak melupakan bahwa kita tuh harus menjangkau semua gitu. Jadi saya tidak mau segmented juga, maksudnya Mbak Vivi ini udah pasti arsitek khusus hotel dan resort gitu misalnya. Mau menjauhkan stigma-stigma seperti itu gitu. Jadi pengen, aduh Mas Irwan, rumah saya ini kan 1 lantai, anak saya udah banyak, saya mau tingkatin dong 2 lantai ke 3 lantai misalnya gitu. 1 lantai ke 2 atau 3 lantai misalnya gitu. Saya tetap akomodasi itu. Tinggal bagaimana mengatur ritmenya supaya ya first in first out lah ya Vivo ya, misalnya nggak kecewa juga gitu. Karena dengan tim yang menurut saya ya sudah cukup, tidak mau terlalu besar, tidak mau terlalu kecil gitu. Saya harus mengatur ritme proses desainnya Mbak. Ya, misalnya nggak semua juga begitu masuk, saya harus pilah-pilah dulu. Mbak Vivi mau butuh buru-buru, kalau mau nunggu sebulan lagi, kalaupun enggak, mungkin nggak apa-apa. Nanti saya rekomendasi teman saya gitu. Dan saya udah nggak segan-segan bilang kayak gitu daripada kecewa. Jelas di awal aja. Jelas di awal aja. Nah, tapi kalau sebulan, kalau sebulan nggak apa-apa Mas, nah, gitu biasanya. Nah, karena kan proses desain itu kan Mbak, tidak hanya kita gambar udah deliver gitu gambarnya, enggak. Saya tetap, Mbak Vivi, ini udah selesai 3D-nya, bisa ke kantor nggak kita diskusi, baru kita lihat, oh ya ini kurang gini, revisi lagi kan, itu kan takes time. Nah, sehingga saya menghargai proses. Jadi waktu selesai rumahnya itu, kalau bisa diminimalis yang belum terbicarakan gitu, kok tiba-tiba gini ya gitu. Jadi nggak ada pembongkaran lagi pada saat udah jadi gitu. Nah itu memang yang sering terjadi sebenarnya sama klien kan. Iya, nah makanya, tapi itu kan bicara idealnya. Nah yang tidak ideal buat kita masih sekarang nggak apa-apa saya curhatkan, ini mewakili teman-teman arsitek Medan juga. Kadang-kadang klien itu satu yang tadi ya, ini bukan menyudutkan siapapun tapi mungkin sebagai masukan atau gambaran supaya kita sama-sama saling support nih, ya. Arsitek, sipil, orang konstruksi lainnya, stakeholder konstruksi lainnya, supplier dan rekan-rekan yang lain. Yang sering terjadi itu klien satu tadi nggak tahu apa yang dia mau, tapi nggak percaya sama arsitek. Banyak. Itu banyak. Dia nggak tahu sih sebenarnya mau apa, tapi nggak percaya gitu sama arsiteknya. Jadi itu akan susah kan terwujud. Nah, yang kedua, yang masih menjadi masalah klasik, dia maunya banyak gitu, tapi kemampuan diri sendirinya yang nggak sanggup, dan dia nggak bisa menerima kenyataan kadang-kadang Mbak. Mosok tetanggaku bangun dengan segini, bisa kok. Itu sering terjadi. Jadi untuk meyakinkan nggak bisa Bu, harga material kayak gitu. Padahal kita nggak kontraktor loh, kan kita based on di lapangan, udah tahu survei kan. Nah nggak bisa Mbak Vivi dengan budget katakanlah A, mau beli mobil sport A, nggak bisa, tapi mobil sport bisa B gitu misalnya. Itu kesulitan kedua. Dan yang ketiga, penghargaan atau reward terhadap arsitek di kota-kota yang bukan di Pulau Jawa itu masih cukup harus diperjuangkan lah. Nah sekarang udah ada keharusan pakai arsitek pun bukan cuma sekedar arsitek, pakai arsitek yang sudah terverifikasi, punya sertifikat tanda registrasi arsitek STRA.